Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali materi pembahasan kelas 10 untuk SMK jurusan TKJ maupun RPL atau bagi mahasiswa yang sedang mempelajari pemrograman dasar menggunakan bahasa C++. Nah, pada video-video sebelumnya telah dibahas bagaimana menerapkan konstanta, variabel, tipe data, dan menguji serta lain-lain. Bagi Anda yang ketinggalan, silakan buka channel saya di pojok programmer. Nah, pada bagian playlist pemrograman dasar silakan Anda buka dan ikuti presentasinya. Pada bagian hari ini kita akan bahas tentang bagaimana menggunakan operator dan ekspresi yang ada di dalam bahasa pemrograman C++. Nah, untuk menerapkan penggunaan operator dan ekspresi, setidaknya Anda sudah mengetahui apa itu variabel, apa itu tipe data, apa itu konstanta yang dibahas pada video-video sebelumnya. Nah, apa itu operator? Operator adalah simbol yang memberitahu compiler untuk melakukan manipulasi matematika atau logika tertentu. Di C++ kaya akan operator bawaan dan menyediakan jenis operator lainnya. Nah, karena saking banyaknya operator, untuk kesempatan kali ini kita tidak akan membahas seluruh operator, hanya saja kita akan membahas operator-operator yang sering digunakan pada penggunaan aplikasi sederhana. Nah, selain operator juga dikenal dengan istilah operan. Ya, operan itu adalah nilai asal yang digunakan di dalam proses operasi. Contoh di sini Anda sering menemukan formulasi seperti berikut, misalnya 30 ditambah 25 dikurangi 3. Nah, dari pernyataan berikut, mana yang disebut operator, yang mana disebut operan. Operator itu adalah simbol-simbolnya, itulah yang disebut dengan operator. Plus dan minus inilah yang disebut dengan operator. Sedangkan operan adalah nilai-nilai yang digunakan dalam proses operasi oleh operator. Dan seperti dalam contoh sini, maka yang menjadi operan adalah angka 30, angka 25, dan angka 2. Nah, ini ya, jadi apa bedanya operator dengan operan? Kalau operator adalah simbol, kalau operan adalah nilai. Intinya gitu saja, seperti itu. Yang semuanya ketika dikombinasikan itu bisa dilakukan untuk memproses suatu operasi. Next, di sini ekspresi. Nah, apa itu ekspresi? Nah, di ekspresi itu merupakan sebuah statement atau pernyataan program yang punya nilai. Pada umumnya di dalam ekspresi di dalam C dapat berupa variabel, konstanta, atau kombinasi antara elemen di variabel dan konstanta dengan operator. Nah, contoh ekspresi di sini, ekspresi A sama dengan 1, itu ekspresi ya. B sama dengan A ditambah 5, itu ekspresi. C sama dengan A dikali B. Ini yang pertama, ini A sama dengan 1, berarti ini variabel. Yang nomor 2 konstanta ya. 5 itu konstanta. Kombinasi antar elemen di atas, ini berarti B sama dengan A tambah 5, berarti kombinasi antar elemen, berarti dia adalah konstanta 5 ditambah dengan variabel A. C sama dengan A kali B, berarti nilai C adalah variabel A dikali variabel B. Nah, inilah penggabungan. Ya, sederhananya kalau kita sederhanakan, apa itu ekspresi ya, intinya itu adalah rumus matematika gitu kan, formula. Bukan hanya matematika, kalau persamaannya dihubungkan dengan fisika bahkan atau kimia juga ada banyak persamaan. Nah, persamaan formula itu yang disebut dengan ekspresi. Nah, berdasarkan sifatnya operan yang dilibatkan, operator mempunyai sifat sebagai berikut. Nah, ada disebut operator unary. Operator unary melibatkan satu buah operan. Contoh -1 hanya angka 1 saja, dia tidak melibatkan angka yang lain, hanya ada satu operan. Binary, ini operator binary itu melibatkan dua buah operan, contohnya 1 tambah 2, 2 kali 3, 3 kali 4, 4 bagi 2, dan seterusnya. Jadi ada dua angka, ada dua nilai yang dilibatkan, maka disebutnya adalah operator binary. Nah, sedangkan di sini ada operator ternary, itu melibatkan 3 buah operan, contohnya A, B, A lebih besar dari B, apakah A dan B, A lebih besar dari B, atau A ketika A lebih besar dari B, maka yang ditemukan adalah A, dan jika tidak maka B. Ini adalah contoh operator-operator berdasarkan sifatnya.
Nah, ini Anda akan banyak temukan ketika aplikasi semakin kompleks ya. Jadi Anda harus mengenal apakah operatornya yang kita gunakan unary, binary atau ternary. Next, di sini jenis-jenis operator. Nah, ada banyak operator di dalam C++ ya. Di sini ada operator aritmatika, ada operator penugasan, ada operator pembanding, operator logika, operator bitwise, ada operator lain-lainnya. Di sini saya tidak akan membahas seluruh operator, ya, tapi akan dibahas bagian-bagian operator yang sering digunakan saja. Misalnya adalah operator aritmatika. Operator aritmatika ini digunakan pada saat untuk melakukan operasi matematika. Misalnya untuk penjumlahan menggunakan tanda plus, pengurangan menggunakan tanda minus, perkalian menggunakan tanda bintang, pembagian menggunakan angka garis miring, mencari sisa hasil bagi menggunakan tanda persen. Ini adalah operator aritmatika. Nah, contoh penggunaannya seperti ini. Nah, silakan Anda buat sebuah file baru di C++ atau di Android Anda. Nama filenya operator_aritmatika.cpp. Nah, ketik script berikut. Nah, baris satu itu adalah kita menginclude headernya yaitu iostream. Baris ketiga kita memanggil namespace, kita menggunakan namespace namanya std. Baris kelima kita membuat main function yaitu di namanya block main function. Nah, di baris ke-7, nah baris ke-6 ini komentar saja. Baris ke-7 ini kita akan membuat 3 buah variabel A, B, dan C di mana tipenya adalah integer. Baris ke-9 ini komentar. Baris ke-10 mengisi A dengan 4, baris 11 mengisi variabel B dengan 6, dan baris 12 mengisi variabel C sama dengan merupakan penjumlahan antara variabel A ditambah variabel B. Nah, maka untuk menampilkan hasilnya di baris 15 cout itu artinya dia akan menampilkan hasil di layar dengan melakukan teks seperti berikut. Hasil A ditambah B sama dengan cout C. Nah, di sini ada NL bukan satu ya, ini ENL artinya end line, akhir baris. Return 0. Maka ketika kita jalankan, hasilnya akan tampak seperti berikut. Karena A nya bernilai 4 dan B nya bernilai 6, maka A ditambah 4 ditambah 6 adalah 10. Nah, silakan Anda ganti operator-operatornya dengan A-1, A kurangi B, A dikali B, A dibagi B, atau A promodulus B. Next, di sini adalah berikutnya adalah selain operator aritmatika, ada juga operator penugasan atau assignment operator. Ini untuk memberikan nilai terhadap variabel. Nah, yang sering digunakan sih biasanya adalah pengisian nilai sama dengan. Nah, ini sama dengan seperti tadi di sini ada A sama dengan 4, B sama dengan itu ini ada contoh operator assignment, artinya mengisi nilai daripada sebuah variabel. Nah, ini pengisian dan penambahan, plus sama dengan, pengisian dan pengurangan, minus sama dengan, pengisian dan perkalian, plus sama dengan, dan seterusnya. Ini ya. Nah, biasanya yang sering digunakan yang ini pengisian nilai. Sebagai contoh di sini. Nah, contoh penggunaannya, silakan Anda ketik di sini nama filenya operator penugasan CPP. Ketik scriptnya di sini. Ya, ini baris kita bahas. Baris pertama biasa menginput header menggunakan hashtag include iostream. Menggunakan namespace namanya std. Baris ke-5 sampai ke-31 itu ada block main function. Ya, Anda ketik tipenya integer, main, kurung buka, kosong, kurung ke bawah. Baris ke-8, baris ke-7 itu komentar. Baris ke-8 kita akan membuat dua buah variabel A dan B, tipenya integer. Nah, A itu keisi dengan 50, B kita isi dengan 30. A sama dengan, B sama dengan adalah operator A yang diberikan penugasan oleh dengan 15. Ini sama dengan sekarang B plus A, maka hasilnya adalah B plus A adalah B ya, berarti 15 tambah 30 hasilnya adalah B plus A berarti 45 ya. B min A ya, berarti nilai B yang tadi yang terbaru adalah 45 dikurangi A 15, maka hasilnya adalah 30. B kali A, B yang terbaru dia adalah nilainya adalah 30 dikali A ya, berarti 15, berarti B kali A sebenarnya berarti B dikali A. B yang baru adalah nilainya 30 dikali 15 hasilnya adalah 450. N-line itu artinya dia pindah baris. Nah, ini adalah hasilnya akan tampak seperti ini ya. Jadi ini 12 13 assignment,
16 achievement, 27 achievement, 28 juga achievement, cuma achievementnya beda-beda. Nah, setelah Anda memahami penggunaan operator aritmatika dan contoh penggunaan operator penugasan, berikutnya ada operator pembanding. Ya, ini kok jelas ya, ini membandingkan antara dua nilai, apakah lebih besar atau lebih kecil, apakah sama dengan, apakah tidak sama dengan. Ya, karena ini tidak lebih besar sama dengan atau tidak. Nah, ini biasanya digunakan untuk membandingkan dua buah nilai. Ini lebih mudah ya dibanding dengan tadi yang operator assignment. Nah, berikutnya di sini contoh penggunaannya. Misalnya seperti ini. Kita biasa lakukan include header, membuat namespace, ya, menggunakan namespace, membuat blok program main, membuat variabel baru A dan B dengan nilai masing-masing 4, tipenya integer. Dan ini adalah kita siapkan tipe variabel hasil tipenya boolean untuk menyimpan hasil true or false. Dan di sini kita tambahkan cout A dengan B, gitu kan. A sama dengan B, A, B, apakah betul A nya sama dengan 3, A sama dengan 4, B nya sama dengan 3. Kita uji hasil A lebih besar dari B, A nya adalah 4, B nya adalah 3, berarti A betul, A itu lebih besar daripada B. Maka ketika nilainya betul atau true, tampilnya adalah bukan true tetapi angka 1 itu artinya true. Nah, sekarang yang kedua, hasilnya A lebih kecil daripada B, A 4, B 3. Apakah 4 lebih kecil daripada 3? Ternyata salah, maka hasilnya false. False itu ketika ditampilkan di layar bukan true false, tapi dia 0. Dan seterusnya, ini adalah membandingkan dua angka antara 4 dan 3. Hasilnya akan selalu true or false, di mana true adalah 1 dan false adalah 0. Next di sini adalah operator logika. Kalau operator tadi operator pembanding, sekarang operator logika. Ini untuk membandingkan dua keadaan. Kalau tadi membandingkan dua nilai, ini membandingkan dua keadaan. Kalau tadi membandingkan dua nilai. Nah, operator logika hanya terdiri dari 3 buah operator, yaitu and, or, dan not. And itu simbolnya adalah tanda apostrof 2 kali, or itu tanda garis berdiri 2 kali, not itu tanda seru. Nah, contoh di sini. Nah, untuk memahami operator logika, Anda perlu memahami juga tabel operator kebenaran. Nah, di sini ada, karena ada 3 operator, di sini ada logika and, ada logika true, dan logika or, dan logika not. Nah, contohnya di sini adalah ketika kita punya 2 operator, ya, 2 operan 1 dan operan 2, ini dan hasilnya operator yang digunakan adalah and, maka ketika diuji 1 and 0, maka hasilnya 0. True and false, hasilnya adalah false. False and true, hasilnya adalah false. False and false, hasilnya adalah false. True and true, hasilnya adalah true. Jadi artinya nilainya akan true kalau dua-duanya adalah true, kedua operatornya akan true. Kalau salah satunya tidak true, maka hasilnya akan selalu false. Nah, berikutnya ini ada tabel logika. Tabel logika membandingkan 2 buah operan, ya, di mana ini kita gunakan contoh seperti ini, di mana operan pertama ketika nilainya true dan operator kedua nilainya false, true or false, maka hasilnya akan true. False or true, maka hasilnya akan selalu true. False or false, hasilnya akan selalu false. True or true, maka hasilnya akan true. Jadi ini kebalikan daripada tabel N. Kalau di sini rata-rata adalah false semua, hanya akan ketemu true ketika 2 operan adalah bernilai true. Sedangkan pada or, ya, semuanya akan selalu berhasil or, kecuali ketika sama-sama false di 2 operan ini, maka dia akan false. Nah, ini adalah tabel logika. Anda hafalkan bagian sini untuk memahami tabel logika. Berikutnya ada tabel logika not. Nah, ini operan cuma 1. Karena not itu ada sifatnya kebalikan, maka dia cuma 1 operannya. Ini operan. Kalau bukan true, not true pasti false, not false pasti true. Itu saja, seperti itu ya. Nah, ini contoh penggunaan dalam program. Karena A sama dengan, jadi integer A sama dengan 1, integer B sama dengan 0. Keluarkan A sama dengan 1, B sama dengan 0. Hasilnya A dan B, apakah A dan B 0 ya, jadi dia ke 0 hasilnya false, berarti
A and B, kalau salah satunya bernilai false maka hasilnya juga A or B hasilnya adalah true. Kalau salah satu bernilai true maka dia bernilai true. Not A berarti karena A adalah true, dinotkan maka kebalikannya jadi false, maka nilainya 0. Itu ya. Nah, seperti ini. Silahkan Anda coba ketik skripnya dan lakukan percobaan. Operator bitwise. Nah, ini untuk melakukan operasi biner dari sebuah nilai ya, seperti ini. Ini saya tidak contohkan karena agak sedikit kompleks. Karena Anda harus untuk memahami operator bitwise berarti Anda harus memahami bilangan biner dulu, karena ini akan membandingkan dua buah bilangan biner. Jadi ini hanya mengenal saja, saya tidak akan berikan contohnya. Juga operator lainnya, ini alamat memori menggunakan tanda dan, pointer menunjuk tanda bintang, ternary tanda tanya, incremental atau penambah plus 2 kali, decremental minus 2 kali. Nah, di sini contoh penggunaan operator pointer ya. Nah, di sini integer A50. Nah, untuk operator pointer itu penamaan operatornya selalu diawali tanda bintang. Pendeklarasian diawali dengan tanda bintang. Jadi ini adalah operator yang tipenya pointer, operator pointer, dan nama nilainya selalu diawali dengan tanda dan seperti ini. NA. Ini alamat memorinya ada di 50. A itu ada 50. Nilainya menjadi berapa dan seterusnya. Jadi ini agak kompleks contohnya. Ketika berhasil pun kita Anda belum tentu memahami. Jadi ini hanya contoh saja dari sekian banyak operator ya. Anda cukup memahami operator aritmatika, operator logika, dan operator perbandingan. Itu saja dulu yang Anda pahami. Nanti yang operator yang lainnya akan menyusul sesuai dengan kompleksitas program yang Anda buat. Nah, hanya ini sebagai dasar saja. Ini contoh penggunaannya. Jadi ini silahkan Anda ikuti bagaimana menggunakan operator-operator yang lain di dalam C++. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Silahkan dipelajari kembali. Dipraktekkan seluruh skrip yang ada di dalam presentasi. Saya ucapkan terima kasih. Nanti kita ketemu kembali di bagian percabangan dan perulangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.